Materi yang pertama ini akan memulai pembelajaran kita di tahun 2020-2021. Nah, untuk melanjutkan materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan memulainya di dalam doa. Nah, bagi anak didik ibu yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama dan ibu yang akan pimpin doa untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai proses belajar kami, yaitu berbicara mengenai tanggung jawab. Engkau Tuhan yang memberkati hati kami, berikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, supaya kami Tuhan dapat mengerti pembahasan pembelajaran kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah gereja itu sebuah gedung yang indah? Seperti yang bisa kita lihat pada gambar kita ini. Tetapi sebelum kita memahami apa itu gereja, pada saat ini kita akan mengawali dulu dengan melihat indikator apa yang akan kita capai di dalam pembelajaran tentang apa itu gereja. Indikator kita yang pertama adalah kita mengakui karya Allah di dalam pertumbuhan gereja. Indikator yang kedua, kita dapat menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja dengan menjadi saksi yang setia. Indikator yang ketiga adalah menjelaskan arti gereja. Dan indikator yang keempat, menjelaskan karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Indikator yang kelima adalah mewujudkan peran serta sebagai gereja yang mengalami pertumbuhan. Teman-teman sekalian, panggilan untuk menjadi gereja itu merupakan jawaban dari setiap orang, sekelompok orang, untuk menerima panggilan daripada Tuhan. Gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat terlebih dahulu tentang asal-usul daripada kata gereja. Di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa kita sehari-hari, kita sering menyebut gereja. Tetapi apakah kita tahu arti kata gereja yang kita pergunakan sekarang ini berasal dari mana? Kata gereja itu berasal dari kata di dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya itu berasal dari bahasa Portugis? Jika kita mengingat-ingat pelajaran sejarah, maka bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Peninggalan daripada jajahan Portugis ini adalah igreja, yang kemudian kita menerjemahkan di dalam kata gereja,
Kata iglesia sendiri berasal dari kata eklesia di dalam bahasa Yunani. Latar belakang dari kata eklesia di dalam bahasa Yunani, kata ini bila diartikan secara umum, kata ini berarti pertemuan atau sidang. Di dalam tradisi orang Romawi, jika mengadakan pertemuan atau sidang, mereka mengatakan atau menyebut dengan eklesia. Ini adalah istilah yang dipakai atau ciri-ciri daripada kota-kota di luar Yudea untuk menunjukkan atau menyebut pertemuan atau juga sidang yang dilakukan. Tetapi kemudian kata eklesia ini secara khusus diartikan dengan perkumpulan atau persekutuan yang hendak menunjukkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maksudnya mau menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berada di dalam satu persekutuan yang menghimpunkan mereka. Ini latar belakang daripada kata eklesia. Tetapi secara etimologi bahasa, kata eklesia ini berasal dari dua suku kata. Eklesia berasal dari suku kata yang pertama, yaitu ek, yang jika diartikan adalah keluar. Dan suku kata yang kedua adalah kaleo, yang bila diartikan adalah dipanggil. Ek dan kaleo yang diartikan keluar dan dipanggil, bila kata ini diartikan maka mengandung makna. Eklesia itu adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi milik Allah adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan atau dari dosa menuju kepada terang Kristus. Kita akan memahami tentang 4 gambaran kata gereja di dalam Alkitab. Yang pertama adalah gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, gereja digambarkan sebagai pengantin perempuan. Dan yang ketiga, gereja digambarkan sebagai kebun anggur. Dan yang keempat, gereja digambarkan sebagai kawanan domba. Apakah artinya daripada gambaran gereja atau kiasan gereja di dalam Alkitab ini? Secara terperinci akan kita lihat. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31, di mana Rasul Paulus mempergunakan atau kiasan tubuh itu untuk menjelaskan, menggambarkan tentang makna gereja yang mengungkapkan tentang kesatuan yang saling melengkapi. Rasul Paulus mempergunakan kata tubuh di sini karena jika kita melihat tubuh, maka tubuh manusia itu anggap saja bagian kepala, kita melihat ada mulut, ada mata, ada hidung. Masing-masing memiliki fungsi-fungsi sendiri sesuai dengan keberadaannya. Tetapi mulut tidak bisa berdiri sendiri. Mata juga tidak bisa berdiri sendiri. Bagian-bagian dari tubuh ini adalah saling melengkapi. Demikianlah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kata tubuh itu menggambarkan kesatuan yang saling melengkapi. Maka dengan demikian gambaran atau kiasan gereja dalam Alkitab sebagai tubuh Kristus ini memberikan kepada kita bahwa setiap anggota jemaat itu merupakan bagian dari gereja dengan masing-masing fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi majelis gereja atau penatua, ada yang menjadi prokantor, ada yang menjadi aser untuk menerima tamu.
Itu semua merupakan satu rangkaian untuk terjadinya ibadah. Yang kedua, jemaat dipanggil untuk saling mendukung dalam pelayanan. Seperti yang tadi kita lihat tentang anggota gereja, pelayanan itu bisa berjalan jika ada pendeta, jika ada penatua, jika ada pemusik, jika ada orang yang menerima tamu atau asar di depan pintu, sehingga semua berjalan dengan hikmatnya. Ini mau memberikan gambaran tentang gereja di dalam Alkitab. Berikutnya, kita akan melihat tentang gambaran gereja dalam Alkitab dengan kiasan pengantin perempuan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 32, gambaran gereja ini sebagai pengantin perempuan memberikan sebuah gambaran kemesraan, sebuah gambaran keindahan, sebuah gambaran keintiman di dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Ya, sebab gambaran gereja dalam Alkitab sebagai pengantin perempuan mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai mempelai perempuan kita diingatkan bahwa kita memiliki relasi yang khusus sebagai gereja dengan Allah yang harus kita jaga, yaitu kesetiaan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Biarlah pemahaman tentang arti kata gereja ini mendorong kita untuk menyatakan bahwa kita harus tetap berkarya di dalam panggilan sebagai orang percaya. Untuk mengakhiri materi pembelajaran kita, kembali kita tetap tutup di dalam doa. Bagi anak ibu yang ada di rumah, ambil sikap berdoamu supaya kita akhiri pembelajaran kita dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas gereja yang telah Engkau panggil keluar untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami percaya bahwa Engkau tidak memandang diri kami secara pribadi ataupun kondisi gedung gereja kami, karena kami mengerti bahwa yang terpenting adalah kesungguhan kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.